Halo Sobat Antam. Selamat datang kembali di kanal resmi Sobat Antam, sumber terpercaya Anda untuk informasi dan analisis mendalam seputar investasi emas. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengupas tuntas pergerakan harga emas Antam terkini, menganalisis tren historisnya, serta memberikan panduan strategis bagi Anda para investor yang bijak. Berdasarkan data terbaru yang kami peroleh pada tanggal 19 Mei 2026, tepatnya pukul 05.13 waktu Indonesia bagian Barat, harga 1 gram emas Antam tercatat pada posisi Rp2.789.000. Angka ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan harga penutupan kemarin, yang berada di level Rp2.764.000. Secara persentase, terjadi apresiasi sebesar 0,90%, atau setara dengan kenaikan nominal Rp25.000 per gramnya. Kenaikan harian ini tentu menjadi perhatian bagi para investor, baik yang sedang memantau untuk membeli maupun yang sudah memiliki portofolio emas. Mari kita selami lebih dalam data historis untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pergerakan harga ini. Kenaikan sebesar Rp25.000 atau 0,90% yang kita saksikan hari ini adalah sebuah pemulihan yang patut dicermati. Namun, penting untuk tidak hanya melihat pergerakan dalam satu hari saja. Pasar emas, seperti pasar komoditas lainnya, seringkali menunjukkan volatilitas jangka pendek yang dapat menyesatkan jika tidak dilihat dalam konteks yang lebih luas. Kenaikan hari ini bisa jadi merupakan respons terhadap sentimen pasar global yang positif atau pelemahan sementara pada mata uang dolar Amerika Serikat, yang seringkali memiliki korelasi terbalik dengan harga emas. Apabila kita menilik performa emas Antam dalam rentang waktu 7 hari terakhir, gambaran yang muncul sedikit berbeda. Dalam periode 1 minggu kebelakang, harga emas justru mengalami penurunan sebesar 2,45%, atau setara dengan Rp70.000 per gram. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan pada hari ini, tren jangka pendek dalam seminggu terakhir cenderung negatif. Fluktuasi seperti ini seringkali dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari rilis data ekonomi makro yang penting, perubahan ekspektasi suku bunga oleh Bank Sentral Global, hingga pergeseran selera investor terhadap aset berisiko. Ketika pasar saham atau instrumen investasi lain menawarkan imbal hasil yang menarik, sebagian investor mungkin mengalihkan dana dari emas, menyebabkan tekanan jual. Lebih jauh lagi, jika kita memperluas cakupan analisis ke periode 1 bulan terakhir, tren penurunan yang lebih substansial terlihat jelas. Dalam kurun waktu 1 bulan, harga emas Antam telah terkoreksi sebesar 3,29%, atau senilai Rp95.000 per gram. Penurunan yang lebih besar dalam 1 bulan ini mengindikasikan adanya tekanan jual yang persisten atau perubahan fundamental yang mempengaruhi daya tarik emas sebagai aset investasi. Faktor-faktor seperti penguatan berkelanjutan pada dolar Amerika Serikat, prospek kenaikan suku bunga yang lebih agresif oleh bank sentral utama, atau meredanya ketegangan geopolitik yang sebelumnya memicu permintaan emas sebagai aset lindung nilai, bisa menjadi penyebab utama dari tren penurunan jangka menengah ini. Investor cenderung beralih ke aset yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi ketika inflasi terkendali dan ekonomi global menunjukkan tanda-tanda stabilitas. Dengan demikian, kenaikan harga hari ini sebesar Rp25.000 dapat diinterpretasikan sebagai sebuah koreksi positif atau pantulan teknikal setelah periode penurunan yang berlangsung selama seminggu dan sebulan terakhir. Ini belum tentu menandakan pembalikan tren jangka panjang secara menyeluruh, melainkan bisa jadi adalah respons pasar terhadap kondisi sesaat. Oleh karena itu, bagi Anda para Sobat Antam yang berencana untuk berinvestasi, penting untuk tidak hanya bereaksi terhadap pergerakan harian, melainkan mempertimbangkan konteks historis dan prospek jangka panjang. Melihat dinamika harga emas yang fluktuatif ini, ada beberapa tips investasi emas yang bijak dan relevan untuk Anda pertimbangkan. Pertama, diversifikasi portofolio. Emas telah lama diakui sebagai aset lindung nilai, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Namun, emas sebaiknya tidak menjadi satu-satunya instrumen investasi Anda. Alokasikan sebagian portofolio Anda ke emas sebagai bentuk diversifikasi untuk mengurangi risiko keseluruhan, namun tetap pertimbangkan aset lain seperti saham, obligasi, atau properti yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan finansial Anda. Kedua, fokus pada investasi jangka panjang. Sejarah telah menunjukkan bahwa nilai emas cenderung meningkat dalam jangka panjang, terutama sebagai pelindung terhadap inflasi dan devaluasi mata uang. Pergerakan harga harian atau mingguan mungkin menunjukkan volatilitas, tetapi dalam rentang waktu 5, 10, atau bahkan 20 tahun, emas seringkali membuktikan diri sebagai penyimpan nilai yang andal. Hindari spekulasi jangka pendek berdasarkan fluktuasi harga yang cepat, dan pertimbangkan untuk membeli emas dengan tujuan menyimpan kekayaan dalam waktu yang lebih lama. Ketiga, terapkan strategi dollar cost averaging. Strategi ini melibatkan pembelian emas secara rutin dengan jumlah uang yang sama, terlepas dari harga pasar saat itu. Misalnya, Anda memutuskan untuk mengalokasikan Rp1 juta setiap bulan untuk membeli emas. Ketika harga tinggi, Anda akan mendapatkan jumlah gram yang lebih sedikit. Ketika harga rendah, Anda akan mendapatkan lebih banyak gram.
Seiring waktu, strategi ini dapat membantu meratakan harga pembelian rata-rata Anda dan mengurangi dampak volatilitas harga. Ini adalah pendekatan yang disiplin dan efektif untuk membangun kepemilikan emas secara bertahap.